Tapi konon Islamnya Prabu Siliwangi gak serius. Islamnya gak serius. Gak benar-benar orang Islam gak. Istrinya 3 istrinya. Yang beragama Hindu namanya Ambit Kasih. Yang beragama Buddha namanya Ratu Icih. Yang beragama Islam Subang Larang. Gak begitu, Islamnya gak begitu serius. Tapi nanti punya anak semuanya pejuang Islam. Anaknya satu Syekh Rahmatullah yang terkenal Prabu Kian Santang. Ayo kuburannya di mana kuburannya? Kuburannya di mana? Garut. Aduh betul. Di Gunung Gadog. Nah, Garut. Prabu Kian Santang mengislamkan seluruh masyarakat Parahyangan. Orang Sunda pasti Islam. Kalau ada orang Sunda Kristen, pendatang itu pendatang dari Batak itu. Kalau orang Sunda asli, Bandung asli, Cianjur asli, Sukabumi asli, Garut asli, Bogor asli, pasti Islam. Gak ada orang Sunda gak Islam. Kalau Kristen, Batak itu, pendatang itu. Pendatang. Kalau asli orang Sunda pasti Islam. Itu yang mengislamkan namanya siapa? Prabu Kian Santang, putra Prabu Siliwangi dari istri Subang Larang. Ada satu orang pejabat pembesar tidak mau masuk Islam tapi tidak akan mengganggu Islam. Namanya Patih Pucukumun. Agamanya tetap Sunda Wiwitan Karuhunan. Sekarang masih ada enggak? Pengikutnya masih ada enggak? Suku Baduy di Malimping, Lebak, Banten. Agamanya apa namanya? Sunda Wiwitan Karuhunan. Nah. Yang kedua anaknya namanya Syekh Somadullah atau terkenal panggilannya Walang Sungsang, menjadi Bupati Cirebon, maka disebut Ki Kuwu Cirebon. Orangnya sakti, orang sakti, punya ilmu ajidipa, bisa memahami bahasanya binatang. Kalau ada semut lagi bertengkar dia tahu, dia paham deh. Ada kucing lagi pacaran, ngerti dia. Namanya ajidipa. Yang kedua ilmu titimurti, bisa kelihatan besar raksasa. Yang ketiga halimun, bisa ngilang gak kelihatan orang. Kalau ente punya halimun, Alfamart habis yakin deh. Itu anak nomor 2. Anaknya yang nomor 3 perempuan namanya Rara Santang atau Syarifah Mudaim, dinikah oleh Habib dari India namanya Sayyid Abdullah Azmat Khan, punya putra Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung. Jadi Sunan Gunung Jati itu kalau dari ibu cucunya Prabu Siliwangi, kalau dari bapak turunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu gara-gara kutilang baca Quran, gara-garanya tuh. Kira-kira kalau yang baca Qurannya nggak cantik, kira-kira tertarik nggak sih Prabu Siliwangi ini? Kira-kira suaranya nggak enak, lagunya nggak enak, yang baca pendek, gembrot, hitam, kira-kira tertarik nggak itu? Enggak jadi Islam itu. Bisanya Islam karena yang baca Quran itu kutilang, kuning tinggi langsing. Haifa muqbilatan azza'a mudbiratan la yushtaka qisarun anha wala tulu dokhmun muqalladuha fa'mun muqayyaduha fi khalqiha an banatil fahli tafdilu. Ada perempuan haifa muqbilatan, di depan kalau dilihat seksi, dari belakang bokongnya bahenol. Azza mudbiratan, bahasa Arab ini betul. Azza mudbiratan, la tustaka minha kisorun wala tulu, tidak terlalu pendek dan tidak terlalu jangkung. Ya Allah. Dokhmun muqalladuha, pegelangannya gemuk. Wa'fa'mun muqayyaduha, lehernya montok. An banatil fahli tafdilu, pokoknya nilainya di atas rata-rata. Tafdil, unggul, nilainya di atas rata-rata. Syair Arabnya seperti itu, syair Arabnya seperti itu. Apa belum? Saya ulangi.
Haifa'a muqbilatan azza'a mudbiratan la tushtaka qisarun minha wala tulu fahmun muqalladuha fa'mun muqayyaduha fi khalqiha an banatil fahli tafdilu. Nah, kemudian Rasulullah SAW diperintah oleh Allah agar membangun masyarakat Arab yang jahiliyah. Gimana caranya? Allah memberikan petunjuk cara membangun masyarakat Arab. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatih wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Pertama kali Rasulullah cara membangun masyarakat Arab, yatlu alaihim ayatih, disampaikanlah kepada mereka baca Al-Qur'an. Makanya penceramah, mubaligh, khotib Jumat, kalau ceramah harus berlandaskan ayat Quran. Jangan dari awal sampai akhir ketawa terus, lelucon terus. Ya panggil aja cak lontong kalau gitu, nggak usah ngaji lah. Kalau mau ketawa, dari penceramah dari awal sampai akhir nyaci maki terus, nyaci maki Jokowi, nyaci maki macam-macam lah. Ya panggil saja yang tukang nyaci maki, nggak usah ceramah. Kalau mau idoh, ceramah agama dakwah harus berlandaskan ayat Al-Qur'an. Ya. Quran itu waktu zaman Nabi Muhammad ditulis dengan tulisan yang belum sempurna. Tulisan Arabnya belum sempurna. Antara huruf satu dengan yang lain sama. Ba, ta, ta, nun, ya sama. Tidak ada titiknya. Jim, ha, kho sama. Dal, zal sama. Ro, zai sama. Sin, shin sama. Tapi sahabat bisa baca. Sahabat bisa baca. Setelah Islam berkembang, setelah sahabat berkembang, masyarakat Islam tidak bisa baca Quran. Gimana bedanya? Ba, ta, ta, nun, ya, sama aja itu. Gimana bedanya? Maka ada seorang ulama berjasa besar. Ulama ini, bukan sahabat, ulama. Berjasa besar. Menggagas wad'un nuqat alal huruf. Menggagas bikin titik supaya membedakan huruf satu dengan yang lain. Ba titik satu di bawah, ta titik dua di atas, ta titik tiga di atas, jim titik satu di tengah, ha non titik, kho titik di atas. Itu yang bikin ulama, namanya Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Alah, biasanya pun nama Toto. Dadang, Cecep, alah. Abul Aswad Ad-Du'ali yang bikin titik tahun 62 Hijriah. Nah, mulai gampang baca Quran, mulai ada titiknya huruf. Masih banyak orang Islam gak sanggup baca Quran walaupun sudah ada titiknya. Maka ada seorang ulama berjasa besar menggagas harokat syakl, fathah, dhammah, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten, tasdid, sukun. Namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa?